Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, per hari ini Bapak Ibu, di bulan Juli, di awal Juli, masih sering muncul di kolom komentar channel kita pertanyaan dari rekan-rekan subscriber terkait apa benar ada peraturan tentang tambahan 1 bulan itu yang ramai dibahas di kalangan guru yang disebut 100% dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah berkali-kali kami bahas, tapi sepertinya memang masih banyak teman-teman guru yang belum mendapatkan informasi kami di awal. Wah, ini mungkin karena dinamika jaringan di berbagai tempat yang berbeda-beda, ada yang bagus jaringannya, ada yang kurang bagus, sehingga ada yang cepat, ada yang lambat mendapatkan informasi. Oke, kami akan menyampaikan aturannya, regulasinya terkait hal ini Bapak Ibu ya, yang kami dapatkan. Pertanyaan yang masuk di kolom komentar seperti ini, Pak Admin, apakah memang tambahan 100% tunjangan profesi guru dalam THR dan gaji 13 ini ada aturannya dari pusat? Ya. Jadi memang Bapak Ibu, ini banyak yang bertanya, apakah memang tambahan 100% ini ada aturannya ya, seperti itu. Ini akan kita bahas untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui. Silakan disimak sampai tuntas. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024. Nah, ada beberapa pasal yang akan kita fokuskan di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pasal 6. Disebutkan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ya, THR dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari APBN itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tukin. Nah, ini komponen gaji 13. Nah, bagaimana dengan guru yang tidak ada tukinnya? Nah, itu disebutkan di pasal berikutnya Bapak Ibu, bahwa dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tukin, itu dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi tahun ini Bapak Ibu, tahun 2024 ini idealnya guru-guru ASN dalam hal ini itu ada tambahan 2 bulan tunjangan profesi guru sebenarnya. 1 bulan di THR dan 1 bulan di gaji 13. Karena memang disebutkan di sini diberikan tambahan 1 bulan seperti itu. Jadi meskipun memang realisasinya di lapangan terkait THR kemarin itu baru terpantau beberapa daerah yang mencairkan, dan kalau kita lihat tahun 2023 memang lambat untuk pencairan tambahan itu. Tapi setidaknya meskipun lambat, yang penting selamat ya. Artinya meskipun mungkin agak lambat, setidaknya kalau daerah mencairkan, guru-guru dapat, itu setidaknya menjadi berita baik tentunya. Selain itu Bapak Ibu, pihak Kementerian Keuangan itu, Ibu Menteri Keuangan secara langsung juga menyampaikan terkait jadwal pencairannya, ditambahkan dengan penjelasan dari Pak Menteri Pan-RB berikut ini. Mengenai kapan waktu pemberiannya, sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024. Dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Menteri Bapak Ibu. Jadi bulan Juni itu mulai pencairan gaji 13, karena banyak ditanyakan di kolom komentar, Min, kapan gaji 13 cair? Ada ndak informasinya? Nah, ini penjelasan langsung dari Ibu Menteri. Berikutnya kita simak penjelasan atau penguatan dari Pak Menteri Pan-RB ya, terkait komponen THR. Apakah memang ada komponen 100% tunjangan profesi guru dan tamsil untuk guru seperti itu? Kita simak sama-sama. Baik, maturun Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah. Pergi ke kebun melihat badak, diberi minum pakai ember. Tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR.
Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian, bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap. Dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Ibu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpresnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi kita tanda tangan di Sesnek, sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota, dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS. Sekarang kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan. Pertama, untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi, yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Terima kasih. Nah, kalau Bapak Ibu menyimak dari awal sampai akhir tadi penjelasan dari Pak Menpan RB, itu di menit-menit terakhir boleh menyampaikan bahwa untuk guru diberikan 100% tunjangan profesi guru dan 100% tamsil. Nah, untuk guru non sertifikasi. Ya, jadi memang valid informasi itu Bapak Ibu. Berikutnya kita simak penjelasan juga dari Bu Menteri terkait komponen THR dan gaji 13 dari tahun 2021 sampai 2024 ini untuk memperkaya informasi kita Bapak Ibu. Tahun 2021 gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan umum, komponennya tetap sama, namun diberikan kepada seluruh, tidak hanya para pelaksana, tapi eselon 1, 2, eselon 3, jabatan fungsional utama dan madya, serta pejabat negara. Tahun 2022, di mana APBN mulai bisa kembali cukup membaik, maka THR dan gaji ke-13 ditingkatkan komponennya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tadi tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, tunjangan umum atau jabatan plus 50% dari tukinnya diberikan, dan ini diberikan kepada semua, yaitu kepada seluruh ASN pusat, daerah, termasuk pejabat negara. Untuk 2023 yang lalu kita masih menggunakan rumusan yang sama, namun penerimanya ditambah, yaitu gapok, gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan dan umum, dan 50% tunkin, tunjangan kinerja. Namun kita juga memberikan kepada pekerja, yaitu guru yang bukan ASN ya dalam hal ini, atau SND, dan TPD. Dalam hal ini tunjangan profesi guru diberikan tunjangan profesi D itu apa ya Pak? Dosen, dosen, dan lupa kalau saya pernah dosen. Dan tunjangan profesor itu diberikan di 2023. Sehingga ini menggambarkan bahwa APBN yang sudah mulai membaik, kemudian juga mengembalikan fungsi, termasuk dalam hal ini mekanisme untuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada
aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Dan 100% untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru, tamsil guru.